Fenomena gaji UMR tapi gaya hidup melebihi kapasitas itu bukan hal baru, tapi makin lama makin jadi standar aneh yang dianggap normal. Banyak orang yang penghasilannya mentok di batas minimum, tapi pola konsumsi mereka ngikutin standar kelas menengah ke atas. Yang jadi soal bukan sekedar kebiasaan boros, ini udah masuk ke pola hidup yang dibangun di atas ilusi. Ilusi bahwa selama bisa tampil seperti orang berada, maka status sosial bisa ikut naik, walaupun kenyataannya hidup mereka jalan di atas pay later, hutang, dan pengorbanan kebutuhan dasar. Banyak yang hidup dalam cicilan demi bisa kelihatan setara sama lingkungan, bukan karena mampu, tapi karena takut kelihatan ketinggalan. Gaya hidup jadi alat untuk nutupin kenyataan bahwa hidup mereka sebenarnya jauh dari rasa aman. Dan selama standar ini terus dipelihara, sama narasi self-reward dan gaya hidup jadi pembenaran buat pengeluaran impulsif, maka budaya hidup di luar kemampuan akan terus nyeret generasi pekerja ke dalam lingkaran hutang, tekanan psikologis, dan kemapanan yang cuma ada di permukaan. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Buat aku seluruhannya semuanya ada gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang yang gajinya UMR tapi maksa hidup melebihi kapasitas bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka hidup di lingkungan yang menuntut penampilan lebih dari realitas. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang nempelin harga diri manusia dari seberapa layaknya dia terlihat di mata orang lain. Di titik itu, banyak dari mereka yang akhirnya lebih mikirin tampilan sosial daripada kestabilan ekonomi pribadi. Mereka bukan gak sadar kondisi, mereka tahu isi dompetnya pas-pasan, tapi di lingkungan sosial yang penuh tekanan visual, dari media sosial, dari tongkrongan, dari tempat kerja, hidup sederhana sering dianggap sebagai kekalahan. Akhirnya mereka terjebak dalam permainan fasad. Hidup bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal menjaga ilusi. Ilusi bahwa mereka mampu, ilusi bahwa mereka sama seperti yang lain, ilusi bahwa mereka baik-baik aja. Dan buat mempertahankan itu, mereka korbankan hal-hal penting, tabungan, kestabilan emosi, bahkan kesehatan mental. Karena di sistem sosial sekarang, tampilan itu modal utama. Lo boleh susah, asal jangan kelihatan miskin. Yang lebih parah, sistem ini jalan tanpa disadari. Orang-orang saling pamer gaya hidup, saling pengaruhin, tapi di saat yang sama saling iri. Semua saling menipu dan saling tertipu. Makanya gaya hidup mereka bukan cerminan dari kemampuan finansial, tapi dari ketakutan sosial. Takut dikucilkan, takut nggak dianggap, takut disebut gagal. Dan ketakutan ini dipupuk dari kecil, dari budaya yang anggap miskin itu memalukan, dari lingkungan yang nggak pernah ngajarin bahwa hidup sederhana itu bukan kekalahan. Masalah ini nggak akan selesai kalau standar sosialnya masih kayak sekarang. Selama orang masih lebih peduli sama validasi luar ketimbang realitas dalam, selama masih miskin masih dianggap sebagai aib yang harus ditutup-tutupi, orang-orang bakal terus maksa tampil di luar kapasitasnya. Dan selagi itu terus terjadi, mereka nggak akan pernah benar-benar hidup buat diri mereka sendiri. Mereka cuma hidup buat dilihat, dinilai, dan disetujui sama orang-orang yang bahkan nggak peduli sama keadaan aslinya. Banyak orang yang hidupnya bukan berdasarkan apa yang mereka mampu, tapi berdasarkan apa yang orang di sekeliling mereka tunjukkan. Bukan karena mereka pengen, tapi karena mereka ngerasa harus. Lingkungan kerja, lingkungan tongkrongan, bahkan keluarga, semuanya punya standar gaya hidup yang diam-diam menuntut. Dan di tengah tekanan itu, banyak dari mereka yang akhirnya ngikutin, meskipun sebenarnya nggak sanggup. Ini yang disebut efek mirror society. Mereka ngaca ke sekitar, bukan ke realitas sendiri. Padahal keuangan mereka jelas beda. Tapi karena mereka hidup di sistem yang ngebentuk identitas lewat asosiasi sosial, mereka ngerasa wajib punya gaya hidup yang seragam, meskipun itu berarti ngorbanin kestabilan pribadi. Yang bikin lebih bahaya, lingkungan sekitar nggak pernah ngomong langsung lo harus ngikutin. Tekanannya nggak verbal, tapi konstan. Lama-lama tekanan itu jadi bagian dari budaya sosial yang diterima tanpa dipertanyakan. Dan akhirnya banyak orang hidup bukan karena kebutuhan, tapi karena keharusan sosial yang nggak pernah diminta secara eksplisit, tapi terus dilestarikan lewat ekspektasi kelompok. Demi bisa tetap ada di lingkaran itu, mereka rela hidup dalam ketimpangan. Gaji UMR tapi tiap minggu nongkrong, cicilan numpuk tapi tetap maksa beli sesuatu yang gak fungsional. Mereka rela hidup di bawah garis aman finansial, asal bisa tampil setara sama orang-orang di sekitarnya. Yang terjadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi bentuk adaptasi sosial yang gak sehat. Mereka ngerasa kalau mereka gak tampil sama, mereka akan terpinggirkan. Dan di dunia yang makin mengikis relasi tulus, ditinggalin dari lingkaran sosial itu rasanya kayak kehilangan identitas. Makanya dibanding harus kelihatan berbeda, mereka lebih milih ngerusak kestabilan pribadi demi rasa diterima. Padahal yang mereka kejar itu cuma ilusi solidaritas. Karena begitu mereka nggak bisa ngikutin, lingkungan yang sama bisa berubah jadi yang paling cepat ngejauhin. Efek mirror society ini gak lahir dari hasrat hedon semata, tapi dari kebutuhan diterima dan takut ditinggalin. Dan selama budaya seragam ini masih jadi patokan status sosial, orang-orang bakal terus ngikutin gaya hidup yang bukan berasal dari isi rekening, tapi dari tekanan sosial yang mereka tanggung diam-diam. Mereka hidup dalam mode performa terus-menerus, bukan buat kesenangan pribadi, tapi biar tetap bisa berdiri di tengah kelompok yang mereka anggap penting. Bahkan kalau itu berarti harus bayar mahal dengan hutang, stres, dan hidup yang makin jauh dari kenyamanan sebenarnya.
Gak semua orang hidup hedon itu karena pengen pamer. Ada juga yang gayanya kelihatan berlebihan karena itu cara mereka bertahan dari luka masa lalu yang belum kelar. Banyak dari mereka yang sekarang hidup pas-pasan, tapi gaya hidupnya boros dan konsumtif. Sebenarnya lagi nyembuhin sesuatu yang gak kelihatan. Misalnya trauma finansial. Dulu mungkin mereka tumbuh dalam kondisi kekurangan, makan harus ngirit, jajan gak bisa, lihat temen punya mainan, mereka cuma bisa nunduk, dan semua itu ngebekas. Ketika mereka mulai punya penghasilan sendiri, meskipun cuma gaji UMR atau bahkan di bawahnya, tiba-tiba muncul dorongan buat balas dendam. Bukan dendam ke orang lain, tapi ke masa lalu, ke versi diri mereka yang dulu selalu ditahan, selalu gak bisa punya apa-apa. Sekarang tiap kali bisa beli sesuatu, walau itu barang gak penting, ada rasa puas yang dalam, rasa kayak akhirnya bisa beli barang itu. Dan itu bukan cuma soal barangnya, tapi soal pengakuan bahwa mereka udah lepas dari kekurangan, meskipun kenyataannya belum. Emotional spending ini sering disalahpahami. Dari luar, mereka kelihatan cuma hedon, sok gaya, atau nggak bisa ngatur duit. Buat orang lain mungkin itu pemborosan, tapi buat mereka itu cara buat membuktikan ke diri sendiri kalau sekarang mereka udah nggak setakut dulu, udah nggak semiskin dulu. Padahal ya seringkali itu cuma ilusi. Mereka jadi overcompensate, ngelakuin hal-hal yang terlalu ekstrim buat nutupin rasa kurang di dalam diri. Dan karena luka itu nggak pernah diproses dengan benar, nggak pernah dibahas, apalagi disembuhkan, akhirnya perilaku konsumtif itu terus dilakuin sampai jadi gaya hidup. Bukan karena mampu, tapi karena butuh ngerasa punya kendali, butuh ngerasa bebas, butuh ngerasa setara sama orang lain yang dari dulu selalu kelihatan lebih mampu. Dan ini yang bikin siklusnya berbahaya, karena mereka nggak sadar kalau itu bukan cuma soal belanja, itu soal identitas, soal cara mereka ngebangun ulang martabat yang dulunya hancur. Tapi karena dilakukan tanpa sadar, tanpa kontrol, akhirnya malah nyeret mereka masuk ke finansial yang sama buruknya kayak masa lalu yang mereka benci. Akhirnya muter di situ-situ aja, kerja keras, belanja buat healing, terus nggak punya uang lagi, lalu nyari pembenaran baru buat boros lagi. Dan makin lama, luka itu bukannya sembuh, malah numpuk di balik tagihan, cicilan, dan rasa capek yang nggak pernah selesai. Sekarang utang udah bukan sesuatu yang bikin malu, udah bukan hal yang dianggap serius atau darurat. Justru makin kesini, utang malah jadi bagian dari gaya hidup, bahkan jadi cara orang bernaik level secara sosial. Bukan lagi tentang kebutuhan mendesak atau penyelamatan situasi, tapi soal memfasilitasi gaya hidup yang sebenarnya nggak pernah sanggup dibayar dari penghasilan asli mereka. Ini yang disebut invisible debt lifestyle, gaya hidup yang dibangun dari uang yang nggak pernah lo punya. Dengan gampangnya akses paylater, cicilan 0%, dan aplikasi pinjol yang cuma butuh KTP buat ngucurin dana, orang makin tergoda buat hidup lebih besar dari kapasitasnya. Nongkrong mewah, beli skincare mahal, gadget baru tiap tahun, semua kayak bisa dicicil kebahagiaannya. Tapi yang dilupain adalah kenyamanan instan itu nyimpen tagihan yang bakal jatuh tempo tanpa kompromi. Dan ketika mental orang udah kebentuk buat mikir beli apa-apa nanti juga bisa nyicil, maka semua keputusan hidup nggak lagi ditimbang dari logika keuangan, tapi dari seberapa mudah kredit bisa didapat. Fenomena ini jadi makin gawat ketika hutang bukan cuma jadi opsi darurat, tapi berubah jadi alat pembentuk identitas sosial. Banyak orang gaji pas-pasan, tapi bisa tampil seolah mapan karena barang-barang yang mereka cicil. Mereka bisa masuk ke ruang sosial tertentu, dianggap setara sama orang-orang berduit, cuma karena casingnya berhasil disusun rapi dari pinjaman digital. Tapi semua itu semu, dan yang lebih nyakitin, makin lama mereka kayak gitu, makin jauh mereka dari kemungkinan punya kestabilan finansial beneran. Hutang sekarang udah bukan cuma beban finansial, tapi jadi semacam candu sosial. Karena tiap cicilan lunas, lo dapet ruang kosong buat ngutang lagi. Tiap tagihan kelar dibayar, lo ngerasa bebas buat masukin satu barang baru ke keranjang. Terus ulang siklusnya. Dan ini gak berisik, gak ada alarm yang bunyi pas lo keterusan. Semuanya jalan pelan-pelan, senyap tapi ngerusak dari dalam. Ada satu sisi yang sering luput dibahas waktu ngomongin gaya hidup hedon, apalagi di kalangan pekerja bergaji UMR. Bukan cuma soal pamer atau pengen kelihatan mapan, tapi juga soal bertahan. Banyak dari mereka yang sebenarnya hidup dalam tekanan mental terus-menerus, dan hedonisme itu bukan semata bentuk kesenangan, tapi jadi semacam pelarian buat nggak ngerasa hancur setiap hari. Kerja dari pagi sampai malam, gaji pas-pasan, lingkungan kerja toksik, gak ada kepastian jenjang karir, ditambah beban keluarga, ekspektasi sosial, dan harga hidup yang tiap tahun makin gak masuk akal. Itu semua numpuk jadi tekanan yang kadang gak bisa diluapin ke siapa-siapa. Gak semua orang punya ruang aman buat cerita, gak semua orang bisa bayar terapi. Jadi yang mereka punya ya sesaat yang kelihatannya menyenangkan, yaitu nongkrong, jajan, scroll online shop sambil check out, yang sebenarnya gak mereka butuhin, tapi bisa bikin hati sedikit lebih tenang. Kondisi ini sering bikin orang luar salah paham. Mereka ngeliat gaya hidup hedonisme dan langsung ngecap gaya doang padahal miskin. Tapi yang gak kelihatan adalah fakta bahwa banyak orang hidup kayak robot. 5 hari kerja, 2 hari mati gaya, tidur gak nyenyak, kerja gak dihargai, gak ada pertumbuhan. Dan di tengah tekanan mental yang kayak gitu, kebahagiaan
kebahagiaan kecil yang dibeli pakai cicilan seringkali jadi salah satunya bentuk pengakuan bahwa mereka masih manusia. Masalahnya, makin sering orang pakai hedonisme buat pelarian, makin dalam lubang yang mereka gali. Karena pelariannya nggak menyelesaikan masalah, cuma nutupin gejala. Akhirnya mereka jalan ke jurang sambil senyum, ngerasa happy padahal sebenarnya lagi lari dari realitas yang udah terlalu menyakitkan buat dihadapi. Dan parahnya, mereka sendiri kadang nggak sadar hedonisme itu udah jadi mekanisme bertahan hidup yang dinormalisasi, yang kalau ditarik lebih jauh malah jadi bentuk depresi kolektif yang dikemas dalam ilusi bahagia. Selama gaya hidup masih dibangun di atas pengakuan orang lain, selama keputusan finansial lebih dipandu gengsi daripada logika, maka gaji berapapun gak akan pernah cukup. Yang lo lawan bukan cuma angka penghasilan, tapi sistem yang nyuruh lo kelihatan berhasil padahal belum aman. Dan kalau lo terus ikut permainan itu, lo cuma makin jauh dari kestabilan yang lo cari dari awal. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.